Oke guys, selamat datang di konten menghayal merakit PC. Jadi di video kali ini saya akan kasih kalian racikan PC murah lagi. Jadi simak terus videonya sampai habis. Thank you. Hello guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini saya akan kasih kalian racikan PC yang menurut saya cukup murah dan buyable banget buat kalian yang mau beli racikan PC ini. Jadi yang pertama-tama itu saya cari VGA, karena di sini saya mikirin kalau VGA itu kan sekarang udah zamannya paling gak tuh DDR5 lah ya. Habis itu dengan harga yang agak-agak cekak, jadi saya putusin buat ambil VGA card AT Radeon AMD 7670 4GB. Jadi di sini itu udah DDR5 128 bit pakai AMD ya, dan ini harganya 895.000 dengan bintangnya 4,7 59 kali ulasan dan udah terjual sebanyak 172 kali. Jadi ini menurut saya ini udah oke banget. Tapi balik lagi ke kalian, bagaimana pendapat kalian, apakah ini VGA termasuk fake? Kalau menurut saya dari pribadi sih ini nggak fake sih, ini asli DDR5 dan komennya rata-rata welcome semua. Dan saran saya, kamu bisa download driver terbarunya di website AMD ya, untuk driver dari VGA ini gitu loh. Jadi lanjut aja. Setelah VGA cardnya udah DDR5 nih, karena di sini saya mau fokus buat konten gaming. Jadi saya buat konten gaming, buat bikin CPU gaming. Jadi di sini kita pakai harddisknya udah 1 TB, yang dimana karena sekarang game-game itu memorinya udah besar-besar banget. Kayak GTA 5 aja itu udah hampir 1 tera sendiri kali ya. Hampir mungkin udah 80 GB kan ya, itu GTA 5 doang. Jadi saya putusin buat ambil dari Seagate, karena Seagate udah nama harddisk yang kompeten ya. Jadi di sini udah 1 TB 420.000 tanpa bad sector. Sekali lagi, ini pasti kondisinya masih baru. Ini kondisi baru ya. Jadi ini tenang aja. Ini saya yakin harddisknya aman. Atau mungkin kalian bisa cari di toko online terdekat, toko offline terdekat di tempat kalian. Kalau harddisk mah gampang sih, kamu bisa cari di mana aja gitu. Lanjut. Di sini kita pakai SSD 120 GB. Ini sini garansi resmi 3 tahun. Dengan speed upgrade-nya sampai 550 MB per second dan write-nya 470 MB per second. Sudah jauh sekali dibanding sama harddisk. Jadi lebih baik pakai SSD. Jangan pakai harddisk lagi gitu. Karena sekarang di era sekarang tuh orang pakai harddisk tuh udah males gitu. Kecuali mungkin sama komputer cuma buat kantoran pure kayak Excel gitu kan. Jadi nggak perlu pakai yang namanya harddisk gitu ya. Abis itu dari segi casing, karena di sini saya mikirin tentang kualitas dari lookingnya atau mungkin dari penampilannya dari PC kalian. Jadi saya putusin buat kamu memakai casing yang cukup mumpuni dari Bazooka di sini. Start your game with innovation. Jadi di sini tuh udah mantap banget, kamu udah bisa dari gambarnya juga kece banget. Ini kalau lebih seperti ini, kalau teman kamu lihat ini udah pasti kayak PC mahal. Kamu bisa bilang budgetnya 10 juta pun mungkin teman kamu percaya gitu kan. Tapi kalian bisa lihat nih dari panel interface-nya 185 mm. Habis itu dia pakai interglass ya, tempered glass. Habis itu ini fan-nya RGB, support sampai 6 fan. Kamu udah bisa lihat ini udah bener-bener mumpuni banget. Jadi tunggu apa lagi, tinggal beli aja casingnya langsung. Atau mungkin kalau kalian nggak puas, atau mungkin kamu mau turunin harganya, kamu bisa cari casing yang bekas. Atau mungkin kamu ada casing di rumah yang nggak pakai, ya pakai aja gitu. Lanjut, untuk power supply di sini kita pakai 500 watt dari Aerocool. Kalau Aerocool kamu nggak usah ragu ya. Aerocool Deepcool ya, kayaknya Deepcool yang lebih keren sih. Tapi di sini juga termasuk oke dan udah terjual sebanyak 349 kali. Jadi ini termasuk aman kalau menurut saya, dari logika saya ya. Jadi ini cuma 80 plus pure ya, ini nggak bronze. Jadi ini pure. Tapi balik lagi ke kalian, opini kalian, apa bagusnya power supply pakai yang 80 plus bronze atau gimana? Ya pasti lebih bagus 80 plus bronze sih. Tapi saya pengen pakai yang ini aja dulu. Dengan harga 409.000, menurut saya ini udah oke ya. Dengan bintang satunya nggak ada, bintang 31, oke. Jadi ini udah oke lah ya. Jadi nggak ada persoalan lagi. Kamu komen di bawah kalau racikan PC ini kurang puas buat kalian, atau mungkin kamu mau cari yang lebih murah lagi, komen di bawah. Atau mungkin Saweria kalau kamu ingin saya buatin racikan PC-nya. Thank you. Lanjut, karena di sini kita pakai racikan PC murah, tapi kita mau yang
kece badai. Jadi kita pakai Intel Core i5 3470. Udah terjual banyak lebih dari 1000 kali. Spesifikasinya, dia udah quad core ya, dan hyper threading juga 3,2 GHz, dan frekuensi turbo max-nya 3,6 GHz ya. TDP-nya agak sedikit besar sedikit, 77 watt, tapi wajar lah ya. Ini juga tahun 2012 keluarnya. Oke, di sini ya, paling ini pakai LG 1155, nggak ada persoalan. Dengan frekuensi dasar prosesornya 3,2 GHz dan frekuensi turbo max-nya 3,6 GHz di sini. Jadi kalau kalian merasa lebih bagus pakai yang ini bang, prosesor yang ini bang, komen di bawah, ntar saya bakal jawabin satu-satu kalau saya sempet ya. Lanjut. Untuk motherboard di sini, karena ini memakai Intel soket H155 dari prosesornya, jadi kita pakai motherboard soket H155 ya di sini, H611155. Jadi di sini dari Samsung pakai dual channel RAM di sini, jadi kita cuma ada 2 slot keping RAM, karena sekali lagi saya mau fokusin di budget, saya mau fokusin pokoknya semurah mungkin, sebagus mungkin lah menurut opini saya secara pribadi gitu. Lanjut aja ya. Dari RAM saya pakai yang Samsung PC DDR3 di sini dengan budgetnya 190.000, tapi kita beli 2 keping ya, jadi totalnya 380.000 di sini. Menurut saya ini udah oke banget. Apalagi ini kalau bisa rusak garansi baru, garansi lifetime seumur hidup. Jadi tenang aja di sini, dan sekali lagi minimal paling enggak buat komputer gaming kalau RAM itu 8 GB aja, jangan sampai 4 GB karena kecil banget sih untuk sekarang ya. Dan yang terakhir, fan prosesor. Kalau fan prosesor cuma 36.000, yang penting prosesornya ada fan prosesornya. Kalau nggak tuh fan prosesor bisa panas banget, impact-nya bisa kemana-mana gitu. Jadi yang pertama-tama itu kita akan lihat dari performa VGA-nya ya. Karena di sini saya sebelum buat konten ini saya udah cari prosesor sama VGA-nya tuh susah banget carinya. Jadi di sini saya lihat perbandingan antara RX 560 RX 460 HD 7870, karena di sini kita pakainya VGA AMD 7670 di sini. Berarti salah ya. AMD 670 4 GB DDR5 di sini. Coba. Kita lihat testing game ya. Dia pakai i5 750 di sini. Kalau di sini kita pakainya Intel i5 3470. Kalau i5 750 itu spesifikasinya seperti apa kita harus lihat dulu. Jadi kita bisa banding-bandingin kira-kira kalau kita pakai prosesor yang apakah ini lebih bagus atau lebih jelek gitu. Soalnya ini 4 core 4 thread 2,6 MHz. Oke, berarti ini lebih jelek. Kita pakai prosesor yang lebih bagus daripada yang ada di video ini. Kalau GTA 5 masih jalan 74 fps dengan memakai prosesor i5 750, logikanya kalau kita pakai prosesor yang 3470 pasti dari segi frame per second-nya itu pasti akan jauh lebih tinggi daripada yang lebih kecil. Logikanya gitu ya. Jadi saya yakin ini GTA 5 100% pasti jalan. Saya yakin 1.000.000%. Dan 4 core 4 thread juga dengan frekuensi dasar prosesornya tuh dia udah 3 GHz ya. 3,2 tuh tinggi banget. Menurut saya secara pribadi, dengan pengalaman saya pakai komputer dengan frekuensi prosesornya itu cuma 2 GHz doang. Itu tahun 2010 ya. PC-nya sampai sekarang nggak pernah upgrade, cuma upgrade SSD doang ya. Begini kan nasib kere-hore seperti saya gitu. Dan kalian bisa lihat kalau Intel Core i5 aja bisa jalan di angka 60 fps stabil. Ini pasti setting low setting kamu udah bisa lihat 720p. Kamu bisa bayangin kalau misalkan kamu pakai racikan dari saya gitu loh. Dan untuk Fortnite, logikanya kalau 60 fps, 70 fps, mungkin kalau pakai racikan PC saya dengan prosesor Core i5 3470, kamu bisa dapetin mungkin sampai 100 atau mungkin 90-an, atau mungkin paling kecil 70-an untuk Fortnite. Jadi komen di bawah guys, gimana pendapat kalian dengan racikan PC ini? Ini budgetnya emang saya akan kasih di kalian nanti ya, harga PC dari racikan PC saya ini. Dan kalau kalian berkenan, kalian bisa bantu dengan cara subscribe, Saweria, like, komen, dan follow Instagram saya Tech with Black untuk mengetahui jadwal-jadwal saya mungkin kalau saya udah benar-benar aktif di Instagram ya. Jadi itu udah jadi
official Instagram resmi saya, jadi Tech with Black itu udah jadi officialnya. Jadi follow aja dan DM di sana karena saya akan balesin kalian di Instagram. Kalau saya punya waktu juga sih. Punya sih, tapi maksudnya ya kalau saya sempat balas lah. Logikanya Dota 2 jalan, Fortnite GTA jalan, CSGO jalan ya. Masih jalan dan Dota ini pun masih tembus 100 FPS gitu. 100 FPS udah jadi nggak ada persoalan. Dan League of Legends sampai 200 FPS gitu. Kamu udah tenang aja. Kalau udah seperti ini, kamu tinggal beli monitor yang cukup bagus. Dan dari segi harga, ini harganya 3.658.000 belum termasuk ongkir. Jadi di sini buat kamu yang nanya ini udah termasuk ongkir atau belum, jawabannya belum. Jadi ini belum ada ongkirnya sama sekali. Ini cuma pure harga bersihnya doang. Jadi saran saya kamu catat racikan PC dari saya dari atas sampai bawah, dari prosesor sampai semuanya lengkap. Habis itu kamu bawa ke toko gitu. Jadi mungkin videonya sampai sini aja ya. Dan saya yakin ini bisa buat editing, rendering, live streaming sepertinya tidak. Recording masih oke. Recording, gaming, editing. Live streaming no. Udah gitu aja kali ya. Karena kalian rata-rata kan yang seperti itu ya. Gaming oke lah. Buat gamers ini kece banget. Buat editing oke ini. Jadi videonya sampai sini aja. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow semua sosial media saya. Dan jangan lupa like dan komentar juga, karena komentar itu membantu rekomendasi dari YouTube. Dan terima kasih banyak. See you in next video. Salam teknologi. Bye bye.